Pemirsa, video bernada provokatif yang diarahkan kepada John Kay di Tenggarai bukanlah satu-satunya pemicu pertikaian antar klan Kay. Perkara utang piutang juga diduga kuat menjadi motif insiden Minggu Kelabu itu. Pembagian uang hasil penjualan sebidang tanah di Ambon, Maluku disebut-sebut melatar belakangi aksi penyerangan kubu John Kay terhadap Nus Kay. Tapi Nus Kay berkilah, urusan penjualan tanah dimaksud sebenarnya sudah selesai. Kalau benar sudah selesai, mengapa masih muncul masalah? Jika bicara mengenai antar mereka, sebenarnya mereka saudara ya. Dan itu bukan di ranah kami. Kami selalu nanya sama Bang John, sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya pokoknya dia mengkhianati saya. Memang ada sebuah pekerjaan yang memang ada di kota Ambon, Provinsi Maluku sana. Tapi itu sudah selesai. Yang berkaitan dengan tanah memang sudah selesai. Cuma karena memang tidak ada kesabaran antara ponakan saya ini, jadi akhirnya jadi seperti kemarin. Sebetulnya nggak ada masalah sih. Masalah yang itu nggak ada. Motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga antara John Kay dengan Nus Kay. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya, permasalahan pribadi antara saudara John Kay dengan Nus Kay, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah. Inilah bagian dari perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hau Lusi, Kota Ambon, Maluku, yang disebut-sebut didirikan di atas lahan yang memicu pertikaian Kay bersaudara itu. Luasnya mencapai sekitar 3,1 hektar atau 31.000 meter persegi dengan nilai jual yang disepakati hampir mencapai 50 miliar rupiah. Sebelum diputuskan, Yohanes Tisera sebagai pewaris resmi, proses alot hingga Mahkamah Agung mengiringi sengkarut kepemilikan lahan itu. Karena ini memang ada sengketa, ya, sengketa dari para pihak, ya. Tapi pada akhirnya tanah ini dimenangkan oleh saudara Yohanes Tisera dengan keputusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanah itu ditaksasi kurang lebih ada 65 miliar. Tapi setelah dinegosiasi, pemerintah provinsi itu menyanggupi itu ganti rugi sebesar 49 miliar 987 juta rupiah. Ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi terhadap Bukit Tisera adalah atas tanah perluasan RSUD seluas 3,1 hektar. Jadi perluasan RSUD, bukan RSUD-nya, bukan RSUD yang induk. Keberhasilan Yohanes Tisera memenangkan perkara lahan itu pun disebut-sebut tak lepas dari peran Franciscus Refra atau yang dikenal dengan Tito Kay yang ketika itu sebagai kuasa hukum Yohanes. Tito Kay yang tewas ditembak pada penghujung Mei 2013 silam tak lain adalah adik kandung John Kay. Sejauh ini pembayaran yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Maluku senilai 13 miliar rupiah dengan rincian 10 miliar rupiah pada 2019 dan 3 miliar rupiah di awal tahun ini. Kita akan memberikan ganti rugi sebesar 49,9 yang dimana akan dibayarkan secara bertahap dan sampai saat ini telah diberikan ganti rugi
sebesar 13, di mana pada tahun ini baru terrealisasi 3 miliar dan tahun sebelumnya sebesar 10 miliar. Itu pemerintah menyanggupi untuk setiap tahun anggaran itu membayar 13 miliar rupiah. Nah, sampai dengan tahun 2020 ini, pemerintah sudah menganggarkan itu sebesar 13 miliar rupiah. Masih tersisa adalah 36 miliar 987 juta yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku kepada yang berhak dalam hal ini Saudara Yohanis Tisera atau Bukit Tisera. Lantas, inikah yang dipertanyakan John K. menyangkut bagian bagi hasil itu? Tapi saya tanya, apakah yang ada di media tentang tanah, tentang apa-apa? Ya, beliau nggak mau bicara. Beliau mau fokus ke penyidikan saja. Dan namanya saudara ya, pasti ada ribut, entah masalah ego, masalah kedekatan, masalah harga diri mungkin, atau apapun itu namanya saudara kan selain ribut damai. Nah, entah apa yang terjadi, dari Bang John merasa kecewa lah sama Bung Lungus, gitu aja. Komunikasi itu memang sudah dilakukan oleh, tadi saya bilang, oleh beberapa keluarga saya, beberapa teman saudara kami yang dekat memang sudah lakukan. Tapi itulah, ponakan saya ini mungkin ya orang baru keluar kan dari dalam, ya kita juga mungkin perlu di dalam sana, mungkin terlalu kelamaan di dalam, gitu, karena itu. Makanya saya tetap menahan diri. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang di luar dari ponakan saya lakukan kemarin. Kini semuanya sudah terjadi. John K. yang menghirup udara bebas pada 26 Desember 2019 lalu dengan status bersyarat, terancam kehilangan statusnya jika itu terbukti bersalah dalam penyerangan terhadap Nuske. Dia memang masih pembebasan bersyarat. Tahun lalu kita keluarkan dia pembebasan bersyarat. Nah, dia baru berakhir itu kan 2025, bebas murni. Tapi ada kejadian ini, kita tunggu dulu bagaimana polisinya. Apakah kita kan menganut ajas praduga tak bersalah. Kalau polisi nanti menyatakan tersangka, maka dia sudah melanggar ketentuan pembebasan bersyaratnya. Ya, berarti dia nanti di samping menjalani hukuman yang lama, ya ditambah dengan tindak pidana yang baru. Kembali tersandung hukum, rencana John K. untuk merajut hidup layaknya orang-orang kebanyakan harus tertunda. Proses hukum masih berjalan. Di sanalah babak baru John K. akan ditentukan.